Ya, hai guys. Ya, ini di hari ke-10 dari 14 hari karantina kami. Dan gue beserta rekan-rekan akan melakukan swab test atau PCR test. Dan ini udah waktunya. Jujur, gue deg-degan. Dan tadi kepikiran, mondar-mandir apa yang gue buat pun rasanya ya makin kacau, geng. Deg-degan, asli. Gue juga bingung mau ngapain lagi. Dan gue harus pergi sekarang. Dan so, let's go. Gimana mas, deg-degan? Deg-degan, takut mimisan cuy. Mau disogok. Jadi bapak, gimana pak tadi hasilnya pak? Kalau Sakit pak? yang gimana? Udah ya. Tuh. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Dia tusuk 2 lubang ya? Satu aja. Nah mulut? Satu ini. Oh, mulut nggak? Mulut? Enggak. Kalau nggak sakit dibius. Oh ini gimana itu kayak diculak ya? Tekan gini, kerasa nih. Ini mas, iki dilebokno ngono tekan jero, tak mene, mari ngono diputer. Sampai masuk. Jadi gimana pak? Rasanya Aduh, pusing. kayak dicolok mata itu. Langsung celeng gitu loh. Oh, kayak dia masukin cabe. Gimana mas? Deg-degan, rasanya kayak mau sunat cuy. Asli. Deg-degan nih. Aku pasti jinggit gitu loh. Kenapa pak? Ada wedus. Gimana rasanya? Deg-degan coy. Deg-degan tuh. Hidung. Yuk, Pak. Menang aku. Rasanya apa cuy? Testimoni dulu cuy. Testimoni. Testimoni dulu. Yeah, guys, it's amazing today. Luar biasa untuk hari ini. Untuk pertama kalinya, gue melakukan swab test dari serangkaian karantina gue di sini. Sebelumnya, gue udah pernah melakukan tes COVID-19 dengan cara metode pengambilan sampel darah di Bekasi pada saat sebelum Lebaran di Stadion Patriot di Bekasi dengan bekerja sama
sama rumah sakit mitra keluarga dengan hasil negatif COVID-19. Setelah itu sekaligus mau cerita gue kenapa bisa di sini gitu kan. Nah, ya itulah, habis setelah lebaran gue diinfokan untuk persiapan untuk karantina. Jadi gue sebagai awak kapal pelaut yang bekerja di kapal yang sedang beroperasi di area LNG Tangguh Site di Teluk Bintuni, kami semua para kru yang akan melakukan crew change di sana harus melakukan karantina selama 14 hari. Bukan hanya kami yang awak kapal, tapi seluruh mereka pekerja yang bekerja di site di LNG Tangguh area, entah itu di rig ataupun di platform ataupun di shore-nya, di daratnya, area LNG Tangguhnya. Kita semua dikarantina di hotel ini. Mungkin sudah ada kerjasama ya, itu juga gue kurang paham. Padahal hotel ini memang di area Duta Hotel Tangerang ditutup untuk umum, cuman dikhususkan bagi kami untuk melakukan karantina. Itu mungkin sudah ada kerjasamanya. Dan sepanjang atau selama karantina ada namanya pengambilan sampel untuk mengetahui adanya virus atau tidak, yaitu pertama dengan pengambilan sampel darah di hari keempat. Jadi waktu di hari keempat gue udah sempat diambil sampel darah lagi untuk mengetahui COVID-19 ada atau tidaknya kan virus tersebut. Dan di hari ke-10 di hari ini tadi itu gue udah melakukan tes swab test. Ya, swab test ini pengambilan sampel lendir di dalam hidung ataupun bisa dengan melalui tenggorokan ya. Ya, jadi pengambilan sampel lendir ini dengan ada alat khusus sejenis kayak batang, kayak kalau kalian pernah lihat modelnya kayak pembersih sedotan stainless tuh, ya kan? Nah, tapi ini kan beda, lebih halus lagi kali ya atau gimana, gue perhatiin, nggak terlalu perhatikan gitu. Tapi modelnya seperti itu, jadi masuk ke dalam hidung gitu, nggak melalui tenggorokan gue dapetnya, tapi dari hidung. Aduh. Ya, jadi melalui hidung diambil, masukin. Tadi videonya juga sudah tayang pengambilannya. Metode pengambilan sampel dengan sampel lendir dan melalui hidung ini kemudian diambil, kemudian dilanjutkan dengan metode PCR. Mereka akan ngecek di laboratorium. PCR ini adalah polymerase chain reaction, ya, polymerase chain reaction kalau tidak salah. Kemudian hasilnya akan diketahui beberapa jam ataupun beberapa hari, tergantung daripada ketersediaan di lab tersebut. Cuman sih tadi saya sempat tanya, katanya kemungkinan besok sudah hasilnya keluar. Nah, jadi di sisa-sisa hari karantina 4 hari lagi dari terhitung mulai besok 1, 2, 3, 4. Nah, selesai. Kemudian kita akan flight to Babo Papua. Tapi nggak langsung, kita dari kemarin jadwalnya melalui Ambon dulu. Nggak bisa, biasanya sih di Sorong guys, karena di Sorong masih lockdown, masih belum bisa ada penerbangan komersil. Jadi kita sampai Ambon flight to Babo. Jadi ada pesawat khusus dari Ambon ke Babo. Oke, jadi itu bagaimana reaksinya atau rasa pada saat itu hidungnya. Iya, jadi kalau lu tahu pernah ngerasain atau bagi yang pernah ya melakukan pengobatan dengan cara gurah, ya, kalau nggak salah gurah, itu kan memasukkan air, atau kalian ini deh simpelnya berenang kemasukan air melalui hidung, sakitnya kayak gitu kan. Nah, kalau ini hampir sama kayak seperti itu. Dan gue pernah juga kayak gurah gitu kan, masukkan air, tapi kan kalau kemasukan air toh hanya air gitu. Kalau ini kan gurah ada ramuan-ramuan daun atau apa gitu yang dimasukin gitu kan. Jadi ada kayak entahnya, bukan nyangkut sih, kayak kerasa gitu, entah itu asamnya di sana di sini atau apa gimana. Nah, sekilas hampir seperti itu. Nah, jadi masukin itu, dia di dalam di ujung baru dikorek-korek lah sama dia. Kayak tadi di video tersebut. Dan itu awal masuknya aman. Tapi orang-orang yang gue lihat, mereka pada saat dimasukin udah mulai ngebatuk, karena
gue common sense gue itu mikirnya logikanya kan dia narik ya, maksudnya masuk dan kita kan harusnya narik gitu. Jadi bagusnya pada saat dia masuk kita tarik nafas. Oke, itu nggak berasa tuh. Yang lain kan kebanyakan batuk, gue nggak berasa. Mulai ngebatuk, mulai gatel di dalam itu tuh pada saat mulai dikorek. Nah, jadi bagusnya memang seperti itu. Jadi pada saat masuk, kita sambil tarik nafas masuk. Jadi aman kan? Baru diambil sama dia. Nah, di situ baru kerasa. Jadi nggak terlalu lama sakitnya. Kalau teman gue atau yang di video sebelumnya gue itu dia udah mulai ngebatuk pada saat masuk. Itu mungkin salah teknik kali ya. Gitu. Cuman ya akhirnya finish yang bikin gue deg-degan itu kan, karena ya first time gitu kita melakukan swab test. Semoga hasilnya pun besok baik ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk sehat berangkat dari sini sampai ke kapal, bekerja di area LNG site Tangguh BP itu dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun dan terjaga. Kami terlindungi dari penyebaran COVID-19 atau corona kali ini. Memang pandemik ini sungguh besar ya pengaruhnya. Semua terdampak gitu dari segi manapun, dari kalangan manapun juga mengalami dampaknya. Dan gue berharap masih ya bersyukur lah, gue harus tetap selalu bersyukur karena kan kayak gini gue masih bisa melakukan kerja gitu kan, ada panggilan kerja untuk di kapal sana gitu kan. Dan ya alhamdulillah lah, harus gue perjuangkan, gue harus membawa diri untuk tetap sehat dan juga terjaga imun gue dengan cara minum vitamin dan juga makanan yang sehat di sini ya. Pokoknya itu aja. So buat teman-teman, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan kalian, jangan keluyuran, stay at home. Dan juga kalau mau keluar yang nggak penting mending nggak usah, mending di rumah ataupun melakukan satu kegiatan hal yang positif. Itu lebih baik dibanding lu harus keluar nongkrong ataupun apa. Meskipun kita ini sekarang udah mulai masa transisi memasuki era new normal sesuai anjuran pemerintah. Tapi alangkah baiknya kalau memang tempat kerjanya memang masih belum diminta untuk masuk, sebaiknya ya di rumah kita working at home, stay at home, melakukan aktivitas di rumah dan tetap menggunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan sesering mungkin, membawa hand sanitizer untuk menjaga protek kita. Dan juga kalau memang punya shield protection atau kacamata pun juga sebaiknya dipakai untuk melindungi daripada paparan cipratan atau droplet daripada orang yang sedang bersin atau apa. Kita kan nggak tahu virus itu ya. Jadi kalau bisa kita harus bisa self protection ya, menjaga diri kita apapun itu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Maaf, ini video gue yang mungkin ya vlog ala-ala. Jangan diambil serius, jangan kaku ya. Sukses selalu untuk kita semua dan gue Daeng Sam pamit.